Kita akan mulai lagi lanjutin Candy Crush-nya. Sekarang kita ada di level 20. Nah, kita nanti mau sama-sama supaya naik level bareng-bareng ya, Mam ya. Udah tahu kan kemarin kalau Candy Crush ini permainannya adalah hanya menggabungkan atau menyusun supaya warna sama, 3 warna sama itu nanti akan meledak. Lalu di atas tuh ada target. Saat ini target kita tinggal 23 warna putih itu. Lalu ada kalau bikin 4 yang warna sama nanti akan ada permen yang garis-garis. Lalu kalau 5 warna sama itu nanti bisa jadi permen coklat. Nah, ini kalau yang 6 warna bersudut atau seperti ada juga yang seperti salib, pokoknya 6 warna gitu ya. Ini bisa jadi permen bungkus. Nah, tuh permen bungkus tuh kalau meledak juga dahsyat. Supaya target kita cepet terselesaikan. Selain cuman main, kita nggak cuma main, tapi kita mau sama-sama sharing nih, Mam, untuk pengalaman aku gimana sih mendidik anak. Bukan ini ya, bukan aku lebih pintar dari Mami, enggak. Tapi ini kan sharing pengalaman aja. Kalau Mami punya pengalaman lain yang ternyata lebih baik dari aku, boleh taruh di komen. Jadi kita nanti sama-sama belajar. Gimana sih kita caranya mendidik anak? Saat ini kita mau ngobrolin soal gimana caranya supaya anak kita tuh kalau habis main. Nah, ini kita udah masuk ke level 21 ya. Gimana anak kita kalau habis main mau beres-beres. Nah, ini lihat nih Mami nih, ada permen garis-garis. Lihat ya permen garis-garis, kalau kita tarik tetap harus sejajar 3. Tuh meledaknya kayak gitu tuh. Lihat tuh target di atasnya adalah mecahin jelly ya kali ini ya. Nah, ini kita punya permen, apa nih namanya, permen coklat. Tapi nanti dulu pakainya. Gimana anak-anak supaya mau beres-beres, bantuin kita beres-beres. Jadi Mami biasanya tuh banyak tuh ya, kita tuh yang pilih untuk beres-beres rumah, bersih-bersih rumah saat anak pulang, saat anak lagi pergi sekolah. Biar rumahnya bagus, begitu mereka pergi kita bersihin semuanya. Nah, bersih sih Mami rumahnya saat itu karena mereka nggak ada di rumah. Tapi apa jadinya? Mereka nggak pernah lihat kita bersih-bersih. Mereka cuma tahu hasilnya doang. Mereka nggak tahu perjuangan kita gimana bersihin rumah. Akhirnya mereka pikir bersihin rumah itu gampang. Terus akhirnya mereka semaunya aja tuh. Kalau habis main nggak diberesin. Jadi gimana? Ya kita sebagai orang tua tuh mau menurunkan standar kebersihan. Artinya gini, jangan berharap ketika kita punya anak kecil rumah tuh kinclong senantiasa. Enggak. Saya sendiri pilih nih waktu anak sekolah ada waktunya untuk saya santai sedikit nih. Nah, tadi pagi saya masak pagi tuh jam 5:30 untuk sarapan anak saya dan bapaknya dan saya juga. Itu dia lihat ketika saya masak. Kebetulan anak saya tuh ambil sekolah masuknya jam 8. Anak saya lihat saya masak, dia tahu saya bersih-bersih. Itu anak saya umur 7 tahun. Sekarang kelas 5 SD. Nah, itu Mami lihat dulu tuh ya, ada permen coklat, kita di sebelahnya ada permen apa tuh yang ada bungkusnya, lihat nih kalau kita kita pecahin. Dia lihat saya masak pagi, bangun pagi masak. Karena dia lihat kita kerja, dia mau kerja juga gitu. Jadi jangan dibiasain. Memang dari kecil tuh saya nggak biasain dia sih. Saya selalu minta tolong dia hal-hal simpel. Taruh habis makan, taruh piring ke tempat cuci piring. Walaupun dia anak tunggal, apa-apa saya suruh apa yang kira-kira dia bisa kerjakan
Walaupun itu nggak bersih-bersih banget, saya tetap kasih kesempatan buat dia untuk dia yang kerjakan sendiri. Ketika saya masak, saya juga minta tolong dia. Gita, tolong ambilin dong. Apa di kulkas gitu yang perlu diambil. Oh, tempenya kan udah saya marinasi, saya taruh kulkas tuh. Kita tolong ambilin tempe di kulkas. Anak-anak itu seneng loh mami kalau kerja sama bareng kita, tapi kerja sama. Bukan kita cuman suruh-suruh doang. Ayo beresin, beresin, beresin. Nggak mau, pasti nggak mau. Tapi ketika kita kerja, mereka lihat kita libatkan. Mulainya dari situ. Itu pembiasaan baik, melibatkan mereka. Jadi kadang kan, aduh males lah. Saya juga ada saatnya sih, aduh males lah, udahlah saya kerjain sendiri semua lah. Timbang repot. Tapi kalau itu kita berperilaku kayak gitu waktu dia kecil, nanti susah gedenya akan ngajarin dia untuk mau bantu kita. Jadi dari dia mulai umur 1 tahun ya, saya nyapu tuh, saya beliin sapu-sapuan kecil untuk belajar nyapu juga. Jangan berprinsip gini mami, ah saya orang kaya kok, ada pembantu. Mami emang bakal kaya seterusnya, kita nggak tahu besok-besok gimana. Jadi untuk hal-hal simple, itu tuh basic life skill namanya, hal-hal standar. Itu anak kita harus bisa, masa nyapu doang nggak bisa sih? Keterlaluan ya. Jadi walaupun anak saya anak tunggal, saya juga kerja online di rumah, sebenarnya bisa aja saya kerjain sendiri, itu tidak saya lakukan. Saya tetap libatkan anak saya untuk mengerjakan hal-hal sehari-hari di rumah. Coba pernah kok ada tapi udah lama banget. Pokoknya saya pernah dengar si Cinta Laura tuh, mami tahu kan Cinta Laura, artis kayak gitu ya. Justru karena dia papanya bule ya, jadi udah terbiasa. Di sana tuh kalau pembantu, bayar pembantu mahal, sehingga anak-anak dilibatkan tuh bersih-bersih, buang sampah. Ketika si Cinta Laura nginep di rumah temennya, sampai mamanya temennya itu kagum loh. Terus si Cinta Laura mau cuci piring, mau punya inisiatif, ya punya inisiatif untuk bebersih. Bukan karena dia nggak punya uang untuk bayar pembantu ya, tapi inisiatif itu akan berguna bukan cuma sekarang. Melatih inisiatif anak itu akan berguna juga nanti di tempat kerja dia. Wih, kita sambil ngobrol, aku udah nggak tahu nih udah sampai level berapa. Jadi nggak usah punya prinsip, ah saya orang kaya, ah nggak usah diajarin kayak gitu, nanti uh, anak saya, misalnya anak perempuan, akan cari suami kaya, belum tentu dapat juga suami kaya gitu kan. Anak saya laki-laki nggak usah diajarin nyapu, nggak usah diajarin bersih-bersih. Mami coba nih ya, bukan anak mami ya, mami masuk ke kos-kosan cowok yang kotor berantakan, kesel nggak sih? Jengkel, tetep kan jengkel. Jadi anak cowok pun tetap harus diajar hal-hal simpel gitu. Dan sekarang pekerjaan itu nggak ada loh yang membedakan, yang akhirnya membedakan cewek cowok itu makin lama makin sedikit loh. Anak cowok mami nggak mami ajar bersih-bersih, itu sama dengan mami nggak ajar dia punya inisiatif. Akhirnya nanti di dunia kerja dia akan kalah sama anak-anak yang punya inisiatif. Jadi mengajar anak pembersih itu adalah mengajar inisiatif anak. Jadi mulailah mami biasain melibatkan anak ketika mami bersih-bersih. Ketika anak sekolah, mami bisa santai atau mengerjakan pekerjaan yang serius. Yang artinya yang ketika ada anak kita nggak bisa kerjain. Misalnya saya nih uh, punya pekerjaan tetap gitu ya, dan ada hal-hal yang misalnya menulis. Saya ada pekerjaan harus menulis. Nah, untuk menulis itu saya perlu konsentrasi. Itu saya kerjakan saat dia tidak ada. Tapi kalau pekerjaan-pekerjaan rumah, saya tunggu aja dia pulang sekolah, nanti baru saya nyapu. Saya nyapu, nanti saya nyapu sebagian ruang tamu, nanti saya kasih dia menyapu untuk teras misalnya. Tapi biasanya begitu lihat saya pegang sapu, dia tuh malah semangat. Aku aja yang nyapu gitu. Aku yang nyapu, nanti mama yang ngepel gitu. Kalau ngepel kan
nanti akhirnya berantakan apa segala macem, jadi dia belum bisa. Saat ini saya masih kasih dia untuk nyapu aja, tapi nanti pelan-pelan juga dia akan saya ajar ngepel. Mungkin saya yang pers kain pelnya, tapi dia nanti yang gosrek-gosrekin di lantai. Jadi nggak usah ini deh, nggak usah, alah bukannya tambah bersih malah tambah kotor. Nggak gitu ya mami ya. Kalau nunggu dia besar nanti baru mami, nanti dia tunggu dia besar deh, tak tunggu udah ngerti. Ya gak ngerti kalau nggak diajarin dari sekarang. Dan bukan cuma nggak ngerti, nggak akan mau. Saya punya temen tuh ya, anak kelas 3 SMP. Rapotnya bagus, tapi nyisir rambut aja nggak bisa. Ngupas kulit jeruk aja loh. Ngupas kulit jeruk aja nggak bisa, mami. Terlalu nggak? Kelas 3 SMP. Jadi mengajak anak terlibat dalam urusan rumah sehari-hari itu untuk, sekali lagi, itu untuk melatih mereka inisiatif, berguna di masa depan. Pasti anak-anak mami bakal lebih sukses. Ataupun ketika mereka susah, mereka bisa inisiatif, mereka bisa mikir tuh. Jangan apa-apa semua urusan mami yang beresin. Anak mami gak bisa mikir. Mami emang mau hidup selamanya? Kagak. Bisa-bisa kita meninggal duluan, si anak gak bisa ngapa-ngapain, gimana coba? Jadi ingat, yang simpel-simpel. Selalu libatkan anak waktu mami beres-beres. Kita lihat kita udah di level berapa, ya kelewat deh. Ingat nih, kita bikin permen coklat. Lalu di bawah ada permen garis-garis. Ini untuk kita harus punya waktu luang juga, mami. Nah, kadang-kadang ini main gini-gini ini menyenangkan juga. Tapi maminya jangan kecanduan. Saya main ini kalau lagi longgar, nggak ada kerjaan. Atau nunggu anak pulang sekolah. Nih masih pagi nih. Kan masih jam 9 pagi. Ada kesempatan buat mami istirahat. Jadi bukan jam 9 pagi anak sekolah, mami kerja, nanti anak pulang udah bersih, anak main, kotor lagi, mami tinggal ngomel-ngomel doang. Kagak. Jangan ngomel-ngomel, mama seharian udah beres-beres rumah. Salah mama sendiri, kenapa beres-beres saat dia sekolah. Jangan bilang ini juga, kasihan dia kan udah sekolah, capek. Mami kan juga kerja, capek. Nah kan target kita nggak selesai nih. Tuh kesalahan saya tuh nggak lihat target di atas, targetnya mesti apa. Jadi dari kecil kasih dia kesempatan terlibat. Ini kita pakai ini nih mami. Ini kan ada senjata nih, ada senjata permen coklat, ada senjata permen garis, dan ini kita bisa pakai. Ini kita klik. Kalau susah itu kita bisa pakai supaya, nah nih lihat nih, 2 permen coklat sebelahan. Iya, kayak gitu tuh hasilnya tuh, banyak yang meledak. Jadi, waktu me time kita adalah waktu anak-anak sekolah. Kalau nanti suami ngomel, kenapa ini pulang kerja masih kotor? Ya, itu juga kita ngajar bapaknya untuk inisiatif ngebantu. Kita semua kerjasama. Rumah tangga itu kita perlu kerjasama. Gitu, mami. Ini kita sampai level berapa nih ya? Sambil santai main, kita ngobrol satu topik. Gimana ngajar anak untuk nggak usah beli-beli gitu ya mami ya. Ini kita lepasin dulu nih tadi senjatanya. Siapa tahu gampang, kalau gampang nggak usah pakai senjata, sayang. Gimana mengajar anak untuk punya inisiatif, libatkan dalam pekerjaan rumah sehari-hari. Mami, itu dong, jangan lupa like, share, komen, atau mami punya pengalaman apa, cerita dong. Jadi bagi-bagi pengalaman, gimana kalau tipsnya mami nih supaya anak-anak mau terlibat
dalam pekerjaan rumah sehari-hari. Kalau mami gimana tipsnya gitu. Kalau saya kan tipsnya kayak tadi tuh, nggak usah diberesin semua kinclong waktu anak sekolah. Bahkan saya nyuci pakai mesin cuci ya. Itu saya libatkan dia untuk ngisi air. Saya sengaja setel manual sehingga setel manual mesin cuci itu juga hemat listrik kan mami. Nggak muter terus, kita bisa atur waktunya. Cuman ya gitu, ada repotnya sedikit, kita isi airnya manual juga. Nah untuk isi air manual itu kita minta dia tuh tungguin. Kita kasih tahu nih nanti kalau udah sampai sini, batasnya air udah keisi segini, baru kamu matikan ya. Gitu. Jadi anggap bermain, dianya pun jadi seneng. Kita ada di situ bersama dia, bersih-bersih sama-sama dia. Mami punya tips apa? Kalau Mami udah main Candy Crush belum? Udah sampai level berapa nih Mami nih Candy Crush? Saya kalau yang di akun satu lagi sih udah 6 ribuan sih. Cuman ini kita mulai dari awal aja, nggak apa-apa. Kita belajar sama-sama sambil ngobrol-ngobrol santai. Sharing-sharing. Besok sharing tentang apa lagi nih ya Mami ya? Apa sih topik yang menarik? Hari ini melibatkan anak, ingat ya, melibatkan anak dalam kegiatan sehari-hari di rumah untuk melatih inisiatif mereka bekerja mandiri di masa depan. Jadi bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan anak-anak. Anak-anak jadi pinter. Saya pikir kenapa saya kerja tuh selalu bos saya tuh selalu puas dengan pekerjaan saya. Jadi saya tuh bukan tipe orang yang masuk kerja nanya gaji berapa, enggak. Saya kerja sebagus-bagusnya. Nanti bos saya lihat lah. Kalau kita kerja bagus, apa mau tahu dia tuh nggak naikin gaji supaya kita nggak keluar. Pasti dia kalau bos yang baik tuh, selama ini puji Tuhan saya dapat bos yang baik ya. Tuh, saya nggak minta naik gaji, mereka akan naikin gaji terus. Kenapa? Karena saya orangnya inisiatif, kerjanya rapi. Itu kenapa? Wah, saya baru kepikir sekarang. Karena dari kecil ibu saya tuh ya cerewet banget. Saya bantuin dia di dapur. Tapi kan ketika bantuin di dapur tuh ya, ketika masak kita tuh belajar sistematis loh bunda. Oh ini apa dulu nih yang harus dikerjakan supaya dapur nggak berantakan. Atau ketika memasukkan bumbu apa segala macam itu kita belajar sistematis loh. Dan itu akan berpengaruh ketika kita masuk dunia kerja. Sekarang saya bisa kerja sambil kerjaan saya tuh ya mungkin kerjaan yang beberapa kali saya kerja itu pekerjaan yang biasanya dipegang oleh 3 orang, saya bisa pegang sendiri dan rapi dan beres. Kenapa? Karena saya terlatih untuk kerja secara sistematis itu tadi bunda. Kayak gitu, bos yang baik pasti senang dengan kita dan pasti nggak usah diminta akan naikkan gaji ya. Bos yang baik loh ya. Kalau bunda punya bos memeras tenaga doang, mungkin bunda ada di tempat kerja yang salah. Mendingan cari kerjaan lain. Atau buka usaha sendiri. Saya pernah buka usaha sendiri. Pernah juga kerja di orang gitu ya. Ya lihat-lihat kondisi deh. Wah ini kita tadi udah sampai level berapa nih? Nah nih. Lihatin nih targetnya nih. Dari tadi gak ngeliatin target sih. Suruh ngapain. Ketika kita gak lihat target ya gitu tuh bunda tuh.
Jadi kalah, padahal ini masih yang simple ini harusnya nih. Masih gampang banget, orang saya udah sampai level 6 ribuan, ini level bawah-bawah mah masih kimpil harusnya nih, harusnya kan nggak kalah nih. Nah, menang kan. Tadi sempet kalah tuh karena nggak ngeliatin target. Target kita apa? Target kita didik anak-anak kita yang baik supaya jadi orang sukses, supaya dia bahagia. Bunda udah main Candy Crush sampai level berapa, Bunda? Kita level berapa nih ya? Nih disuruh nemuin 2 permen coklat supaya semua pada hancur. Seru, menurut Bunda seru nggak nih main Candy Crush? Ini simple sih, mainan untuk orang tua tuh Candy Crush tuh. Sesuai umur kita lah ya, yang nggak usah mikir-mikir ribet-ribet, kan untuk seneng-seneng doang. Tuh cuma nyusun-nyusun permen. Ini ada 5 permen yang sama. Sekarang permen coklat dengan permen garis-garis, hasilnya akan ada semua misalnya tadi permen coklat ketemu permen garis-garis orange, semua orange akan jadi permen garis-garis dan meledak. Saya mulu nih dari tadi ngoceh nih, ini itu. Sekarang saya mau menikmati bermain Candy Crush di level-level bawah. Ya, hijau deh. Nah, menang dah. Kita sampai level berapa? Level 31. Level 31 kah? Anak saya umur 7 tahun. Anak Bunda umur berapa? Udah bisa apa aja? Anak saya sih senang-senang aja tuh disuruh nyapu. Ya kadang-kadang ada ngomelnya, tetap ada lah ya, namanya anak-anak. Cuman kalau kita ngomong baik-baik, bicara baik-baik sama dia, akhirnya dia mau bantu juga. Gak usah anak yang males, kita juga kadang males. Ini targetnya nurunin 5 ekor. Loh, tapi gimana? Ternyata yang harus dipecahkan yang kanan nih Bunda nih. Ada lubang kan di atas tuh ya. Nah, lubang itu harus kebuka baru pada turun nih si dinosaurus kah? Apakah ini namanya dinosaurus kah? Permen dinosaurus. Apa telur dinosaurus? Nah, pada turun. Sekarang tinggal gimana nih si dinosaurus ini turun sampai bawah. Permen coklat, aku seneng bikin permen coklat walaupun udah mau kelar. Udah menang nih, abis ini menang nih. Ingat tuh ya, di atas ada target, yang di kiri ada berapa langkahnya. Jadi kalau targetnya belum tercapai, langkahnya udah habis, itu tuh yang bikin kalah tuh di situ tuh. Level 32 kah ini? Coba lihat dulu. Oh iya, sekarang level 33. Hadiahnya apa sih? Ada emas. Itu di kanan kita udah punya 50 emas. Buat apa tuh nanti emasnya, tukar ke toko emas ya kagak. Emasnya nanti bisa ditukar senjata, bisa ditukar hidup. Misalnya, aduh aku masih pengen main, tapi itu kan kita cuma ada 5 kali hidup ya. Kalau udah 5 kali kalah mulu, mati tuh, mesti istirahat. Sekitar 30 menit deh baru dapat hidup lagi. Baru dapat 1 hidup gitu. Nah, yang nggak sabar nunggu tambahan hidupnya, nggak bisa pakai tuh emasnya.
Yang nggak sabar lagi bisa beli nyawa, tapi nggak usah lah Bunda, nggak usah beli-beli boros. Saya baru beli-beli itu di level atas. Level atas ketika nggak menang-menang, beli itu juga nunggu promo ya Bunda. Nunggu promo cuma 5.000. 5.000 dapet apa, boleh main sejam kalau nggak salah, boleh main sejam sama boleh. Itu juga bener-bener kalau lagi santai di weekend. Di weekend lagi nggak kerja, anak di rumah. Si anak juga saya izinin main. Jadi kita ada waktunya kita sama-sama main gadget dari Minggu, dari Sabtu di weekend, sama-sama main gadget. Nah, waktu punya banyak waktu main gadget, kalau pas ada promoan murah. Tapi sebisa mungkin sih saya nggak beli sih. Kalau ini apa, kalah mesti nunggu waktu berapa lama, ya udah main games yang lain. Games apa lagi yang fun, gampang-gampang buat orang-orang yang udah berumur. Seperti kita. Ada lagi tuh namanya Onet. Bunda, Onet. Onet itu juga cuman nyari-nyari. Cuman mata saya sakit tuh kalau main Onet di HP kecil. Karena Onet itu cari 3 gambar yang sama. Enggak deh, 2 gambar yang sama ya. Nanti deh kapan-kapan kita main Onet. Sekarang kita main namanya Candy Crush. Candy Crush. Saya paling suka Candy Crush yang ini nih. Dia ada, karena kayaknya ini yang paling awal deh. Itu yang akun saya satu lagi udah sampai berapa level, berapa ribu itu saya main dari belum nikah. Tapi saya juga bukan orang yang kecanduan game, jadi sering-sering main gitu sih. Jadi makanya udah bertahun-tahun juga bukan yang levelnya udah sampai seberapa banget, enggak juga. Sekali-sekali aja. Tapi ini kalau akhirnya kita mau ngonten kayak gini nih, nah nggak tahu nih berapa. Tapi saya juga bukan orang yang konsisten ngonten sih. Ini aja kemarin berapa hari nggak ngonten, nggak ini. Berapa hari nggak ngonten? 2 hari nggak ngonten. Kan ini baru mulai nih, yuk gimana ya ngonten yang menarik. Soalnya anak saya pengen main Roblox. Katanya ada yang bilang nggak baik sih Roblox buat anak kecil. Tapi kalau terus kita awasin ketat ya, sebenarnya dia bisa pilih yang untuk anak-anak aja sih. Jadi nggak terlalu bahaya juga. Gitu. Pengawasan deh. Semuanya balik lagi ke pengawasan. Nah ini masih 2, kita tinggal dua step. Nah ini yang kanan ini udah pasti nggak bisa, udah deh dipentung aja. Ini permen di bawah ini senjata pentung. Kalau udah tinggal 1 doang, tapi udah bakal kalah, udah dipentung aja Bunda. Oke, kita akan masuk ke tahap berikutnya. Sampai level berapa ini tadi? 36. Udah dulu deh ya Bun ya, nanti level berikutnya kita sambil ngobrolin yang lain lagi ya. Jangan lupa Bunda sharing dong, enaknya kita ngobrol apa nih? Komen ya Bunda ya, enaknya ngobrol apa nih kita nih? Oke. Nah dikit lagi menang, naik level. Selamat menunggu anak-anak pulang sekolah. Beres-beres bareng. Oke. Ya bukan pulang sekolah langsung dikasih sapu juga kali. Nah, suruh ganti baju. Baju sekolahnya. Taruh di ember. Taruh sepatu. Taruh. Udah kenapa ini jadi malah keluar?
taruh sepatu di tempatnya, yang kayak gitu-gitu tuh bunda deh, pokoknya deh. Tuh kan, membiasakan anak untuk melakukan inisiatif, berpikir apa yang bisa dia lakukan untuk meringankan kerja mamahnya, apa yang bisa dia lakukan untuk membuat mamanya happy, nggak ngomel-ngomel terus. Tapi nggak gitu sih, bisa juga caranya adalah membuat dia bangga. Waduh, saya berguna ternyata di rumah ini. Bukan hanya mama aja yang berguna, bisa beres-beres. Nah, kalau anak-anak, biasanya tuh anak-anak tuh seneng kalau dia bangga dikasih pujian. Puji itu jangan punya di depannya doang. Ke gurunya ketika mami ke sekolah bilang, ceritain ke gurunya di depan dia bisa denger. Kalau kita kan ada kakak tutor ya, kita bilang, kak, wah kita tuh kalau di rumah rajin loh kak, dia udah bisa kalau pulang sekolah tuh rapi, sendalnya ditata yang rapi, walau tidak selalu begitu juga. Kadang ya asal lempar, mama mesti ngomel-ngomel lagi. Nggak sekali jadilah bunda lah. Tuh pembelajaran yang harus terus kita lakukan. Jangan bosen lagi, jangan bilang, aduh bosen deh aku ngasih tahu anakku terus lah, daripada capek aku aja yang taruh sepatu anakku ke tempatnya. Nggak boleh, itu betul-betul nggak boleh ya bunda ya, jangan dilakukan, karena itu bukan tanda kita sayang anak, itu tanda kita membuat anak tergantung sama kita. Di masa depan dia nggak bisa survive bunda. Bilang aja, hai ya, sendal, saya cuma gitu dong. Jadi anak saya itu karena sekolah di kayak homeschooling, cuman dia tiap hari berangkat ke sekolah, jadi boleh pakai sendal, bajunya baju bebas. Jadi kalau pulang sekolah tuh ya diingetin taruh sendal di tempatnya, baju kotornya langsung dimasukkan ke mesin cuci atau ke ember cucian, ke ember kotor cucian. Oke bunda, segitu dulu. Tapi nanggung ya, kita biasanya habis di kelipatan 20 ya. Biar gampang ingetnya, bukan apa-apa. Oh itu tadi ikan. Nah ikan itu bisa melayang-layang, terbang, membantu memecahkan target. Tuh ikannya. Sama aja kita cariin yang tadinya aku pengen si ikan ini ketemu garis, ternyata nggak bisa, susah. Ya udah, saya dapatnya dulu biar cepet beres itu. Berapa lagi tuh? Nah, ikan yang bersih-bersih target. Jadi ikan itu pasti dia akan menuju ke target. Targetnya disuruh apa, dia akan ke situ supaya target kita selesai. Satu lagi 40. Nih lihatnya ikan pakai garis, ikan bergaris. Lagi ikan bergaris. Abisin aja dulu ikan bergarisnya. Tetap belum bisa juga kan itu di situ. Yuk, kalau masih mau kasih ide, boleh untuk obrolan kita besok lagi dan besoknya lagi. Boleh bun. Sampai 40. Oke.